Halo Besti, lu pernah nggak lihat mobil banking, terus ngerasa kaya sebentar, lalu kemudian merasa miskin? Nah, bayangin kalau 3 nol di belakang saldo itu tiba-tiba hilang semua. Bukan karena lu ditipu atau transfer kelebihan nol, tapi karena emang negara lagi makeover. Hari ini kita bakal ngomongin redenominasi rupiah, topik yang bikin sebagian orang penasaran. Sebagian lagi panik, dan sisanya cuma bilang, "Hah? Maksudnya gimana?" Kita bakal bahas dari sisi yang jarang dibahas, yaitu dari sisi psikologi keuangan. Kenapa otak kita drama? Dan kenapa perubahan nominal bisa memicu ilusi, wah gue miskin nih, padahal kagak juga. So, duduk manis ya Besti, karena hari ini 3 nol aja bisa bikin hidup seru. Lagi ramai lagi nih soal wacana redenominasi rupiah alias penghilangan 3 angka nolnya. Tapi coba deh, lupain dulu soal hitung-hitungan ekonominya. Karena ini sejatinya adalah sebuah operasi psikologis massal. Semacam ujian batin yang bakal ngetes cara kerja otak dan emosi satu negara. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaannya kedengaran simpel banget kan? Kok bisa sih cuma gara-gara ngilangin 3 angka nol, satu negara bisa dibikin cemas, keringat dingin? Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kepala kita pas lihat nominal uang yang udah kita kenal puluhan tahun, tiba-tiba menyusut? Oke, biar kita sepaham dulu ya. Secara teknis, redenominasi itu cuma nyederhanain nominal. Nilainya sama sekali nggak berubah. Penting nih, ini bukan pemotongan nilai atau sanering ya, tapi lebih kayak diet angka aja. Biar rupiah kita kelihatan lebih ramping dan efisien. Nih contoh gampangnya. Hari ini kita beli nasi goreng harganya Rp15.000. Nanti setelah redenominasi, harganya jadi Rp15. Nasi goreng yang kita dapat ya sama, daya beli duit kita juga sama persis. Secara logika nggak ada yang berubah sama sekali. Tapi, nah ini dia nih, biang keroknya. Gaji bulanan kita katakanlah Rp7 juta. Tiba-tiba di slip gaji tulisannya jadi 7.000, walaupun nilainya sama aja. Rasanya gimana? Langsung makjeleb kan? Dari yang tadinya berasa jadi jutawan, sekarang jadi berasa aneh. Nah, disinilah perang batin itu dimulai. Kutipan ini, jujur, ngena banget. Setelah bertahun-tahun kita terbiasa megang duit jutaan, tiba-tiba gaji kita cuma ditulis dalam ribuan. Otak kita bisa langsung protes, bentar, ini seriusan uang atau token buat main di time zone? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Ini udah bukan lagi soal matematika, tapi soal psikologi. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kepala kita? Jadi, di dalam psikologi ada yang namanya efek jangkar atau anchoring effect. Maksudnya gini, otak kita tuh udah nancap jangkar, udah terbiasa banget sama nominal besar. Jutaan rupiah itu udah jadi patokan kita. Nah, pas jangkar itu tiba-tiba diangkat, otak kita jadi oleng, bingung nyari pegangan baru. Biar gampang, analoginya tuh kayak gini deh. Coba bayangin, kamu biasa dipanggil sayang sama pasangan. Terus suatu hari, tiba-tiba dia manggil kamu pakai nama lengkap. Rasanya aneh banget kan? Otak langsung curiga, waduh ada apa nih? Aku salah apa? Padahal yang gak ada apa-apa. Nah kayak gitu tuh cara efek jangkar bekerja di persepsi kita soal uang. Terus faktor kedua ini lebih dalam lagi rusanya. Uang itu bukan sekedar kertas buat transaksi. Buat banyak dari kita, uang itu simbol kerja keras, simbol status, bahkan harga diri. Jadi ini pertarungan ego. Analoginya, mengubah nominal besar ke kecil itu rasanya kayak ganti HP dari yang flagship ke entry level. Mungkin fungsinya buat sehari-hari sama aja, bisa buat WhatsApp, bisa buat nelpon, tapi gengsinya itu loh, ada ego yang merasa ini sebuah penurunan kelas. Perasaan ini murni datang dari ego, bukan logika. Dan tentu aja, ini langsung nyambung ke ketakutan terbesar kita semua. Jangan-jangan ini kasanering terselubung. Banyak banget yang khawatir kalau ini sama aja kayak pemotongan nilai uang yang pernah terjadi di masa lalu. Padahal, dua hal ini beda banget konsepnya. Oke, kita udah tahu nih akar masalah psikologisnya. Terus pertanyaannya, gimana caranya ngejalanin transisi ini supaya nggak jadi drama nasional yang bikin heboh? Soalnya, kalau salah penanganan, kepanikan publik tuh bisa macam-macam bentuknya. Ada yang tiba-tiba ngerem belanja karena merasa jadi miskin, ada yang langsung lari borong emas buat jaga-jaga, belum lagi muncul pakar ekonomi dadakan di grup WhatsApp dengan segala teori konspirasinya. Semua ini lahir dari rasa cemas. Jadi, kunci suksesnya ada di 5 syarat mutlak ini. 1. Edukasi yang masif dan super jelas. 2. Harus dilakuin pas ekonomi lagi stabil. 3. Harus ada edukasi khusus buat kelompok rentan. 4. Semua sistem pembayaran dari ATM sampai QRIS harus siap 100%.
Dan yang paling penting nomor 5, yang dipantau itu bukan cuma data ekonomi, tapi juga psikologi dan emosi publik. Ini pertarungan persepsi soalnya. Oke, cukup soal tantangan dan ketakutannya. Sekarang kita lihat sisi baiknya dong, karena kalau ini berhasil dieksekusi dengan benar, ini bukan cuma penyederhanaan, tapi bisa jadi semacam rebranding nasional. Percaya deh, keuntungan psikologisnya tuh ada banget loh. Rupiah bakal kelihatan lebih modern, lebih kredibel, setara lah sama mata uang kuat lainnya. Angka jadi jauh lebih gampang dibaca, selama tinggal drama salah transfer, kelebihan nol. Dan yang paling penting, ini bisa memunculkan rasa bangga kolektif, perasaan bahwa Indonesia udah naik level. Coba lihat ini. Yang tadinya kita harus ngetik 250.000, sekarang jadi 250 aja. Simpel kan? Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal estetika. Jauh lebih modern aja gitu kelihatannya. Lebih estetik, Besti. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, redenominasi ini pada dasarnya adalah sebuah latihan nasional. Ujian buat pemerintah untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dan ujian buat kita semua, masyarakat, untuk bisa ngelola reaksi dan emosi kita dalam menghadapi perubahan. Dan kita tutup bahasan ini dengan sebuah kutipan yang dalam banget. Pada akhirnya, keberhasilan redenominasi tidak ditentukan oleh cetakan uang, tapi oleh otak 270 juta orang yang harus dikalibrasi ulang. Dan itu adalah tantangan psikologis yang sesungguhnya. Jadi Bestia, redenominasi itu bukan cuma urusan ekonomi, tapi urusan perasaan juga. Uang itu memang angka, tapi otak kita selalu ngasih bumbu emosi di setiap digitnya. Tapi kuncinya simpel, selama nilai nggak berubah dan semuanya dikomunikasikan dengan jelas. Kita nggak perlu overthinking. Angka boleh diet, tapi daya beli lu nggak ikut turun. Jadi habis ini kalau ada yang panik gara-gara nol hilang, tinggal bilang santai, itu bukan miskin, itu cuma nominalnya lebih estetik. Oke Besti, tetap waras, tetap kritis, dan jangan sampai angka ngeprank perasaan lu. Oke Besti, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya. Sampai jumpa di video self-improvement yang nggak tahu diri berikutnya. Bye-bye!